Sobat Jumat Malam, pernahkah kalian melangkah masuk ke dalam lorong batu yang gelap, pengap, dan sunyi? Lorong yang seolah menyimpan suara-suara masa lalu, menunggu untuk terdengar oleh telinga siapa saja yang berani melintasinya. Malam ini, kita akan masuk ke salah satu situs sejarah yang syarat kisah kelam sekaligus mistis, Goa Jepang Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Di kaki Gunung Merapi, tersembunyi sebuah kompleks terowongan yang dibangun pada masa pendudukan Jepang, sekitar tahun 1942 hingga 1945. Dari luar, kawasan Kaliurang tampak menenangkan, hutan pinus menjulang, udara sejuk menusuk, dan kicau burung mengiringi langkah wisatawan. Namun, di balik keindahan itu, terdapat lorong-lorong sempit yang dulu dikeruk dengan darah dan air mata Romusha, pekerja paksa pribumi yang tak berdaya menghadapi kekejaman penjajah. Sejak dulu, Goa Jepang diyakini menyimpan dua wajah. Di satu sisi, ia adalah situs sejarah, saksi bisu strategi militer Jepang dalam menghadapi sekutu. Di sisi lain, ia menjadi ruang mistis, tempat orang-orang mengaku mendengar suara tangisan, jeritan, hingga langkah kaki misterius. Bahkan, ada larangan menyebut kata tertentu di dalam goa, karena dianggap bisa memanggil penghuni gaib yang tak kasat mata. Malam ini, Sobat Jumat Malam, kita akan membedah dua sisi tersebut. Kita akan mengupas kisah mistis yang diwariskan dari mulut ke mulut, lalu menelusuri catatan sejarah resmi tentang pembangunan dan fungsi goa ini. Pertanyaannya, apakah suara-suara yang terdengar hanyalah gema dari lorong batu, atau justru jeritan arwah Romusha yang terjebak di perut Merapi? Goa Jepang Kaliurang sejak lama dikenal bukan hanya sebagai situs sejarah, melainkan juga sebagai tempat yang menyimpan kisah mistis. Warga sekitar, pemandu wisata, hingga pengunjung kerap menuturkan pengalaman-pengalaman aneh yang terjadi di dalam lorong-lorong batu tersebut. Cerita-cerita ini membuat Goa Jepang semakin dikenal sebagai destinasi wisata horor di Yogyakarta. Salah satu kisah yang paling sering terdengar adalah suara tangisan samar. Banyak pengunjung mengaku mendengar suara lirih seorang perempuan yang menangis di ujung lorong. Kadang suara itu terdengar jelas, kadang hanya seperti isak pelan yang tersapu angin. Anehnya, setiap kali didekati, suara itu justru semakin menjauh. Tidak ada orang lain di sana, namun rasa bulu kuduk meremang seolah ada sosok tak kasat mata yang sedang meratap. Selain tangisan, ada pula cerita tentang jeritan pria yang terdengar putus-putus. Jeritan ini digambarkan seperti suara seseorang yang tengah disiksa atau menderita kesakitan. Para pemandu wisata sering mengingatkan pengunjung untuk tidak berlama-lama di lorong terdalam, karena di sanalah jeritan itu kerap muncul. Bagi sebagian orang, suara ini dipercaya sebagai jeritan arwah Romusha yang meregang nyawa di dalam goa akibat kerja paksa. Cerita mistis lain datang dari langkah kaki misterius. Banyak orang mendengar suara sepatu berat menghentak di belakang mereka, seolah ada pasukan yang sedang berbaris. Namun ketika menoleh, lorong itu kosong. Suara langkah itu terus mengikuti, kadang semakin cepat, hingga orang yang mendengar merasa panik dan lari keluar. Sebagian percaya itu adalah arwah tentara Jepang yang masih berpatroli menjaga benteng bawah tanah ini. Suasana di dalam goa juga sering digambarkan berbeda dengan gua-gua alami lain. Udara di dalamnya dingin menusuk, lebih dingin daripada udara luar, bahkan di siang hari. Ada pula pengunjung yang mengaku merasa sesak, seolah sulit bernapas. Secara logika, kondisi ini bisa dijelaskan karena goa yang sempit dan minim sirkulasi. Namun bagi yang percaya, hawa dingin dan rasa sesak itu diyakini sebagai tanda bahwa roh-roh penasaran masih bergentayangan di dalam lorong. Yang paling unik, terdapat mitos larangan mengucapkan kata "lada" di dalam goa. Warga sekitar percaya kata itu bisa memanggil makhluk gaib. Konon, beberapa orang yang nekat mengucapkannya mengalami gangguan. Ada yang tiba-tiba pingsan, ada yang kesurupan, ada pula yang mendengar suara-suara aneh seolah sedang diejek. Tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan asal-usul larangan ini,
namun mitos itu tetap dipegang teguh. Banyak pemandu wisata yang dengan tegas melarang pengunjung mencoba-coba mengucapkan kata tersebut. Selain kisah suara, beberapa orang juga mengaku melihat penampakan visual. Ada yang melihat sosok bayangan hitam keluar masuk dari mulut goa. Ada pula yang melihat penampakan rombongan pria kurus dengan wajah pucat dan tubuh ringkih, berjalan pelan lalu menghilang begitu saja. Beberapa bahkan bersaksi melihat sosok tentara Jepang lengkap dengan seragam berdiri di pintu masuk, menatap tajam sebelum akhirnya lenyap ditelan gelap. Kisah mistis semakin ramai dibicarakan ketika sejumlah komunitas pemburu hantu melakukan eksplorasi di sana. Dengan kamera dan perekam suara, mereka mencoba menangkap bukti. Dalam beberapa rekaman audio, terdengar bisikan samar yang tidak didengar langsung oleh telinga manusia. Ada juga yang berhasil merekam suara teriakan pendek di tengah keheningan. Meski bisa saja hanya gangguan teknis, banyak yang percaya itu adalah bukti nyata bahwa goa Jepang dihuni arwah-arwah penasaran. Selain pengalaman langsung, cerita mistis juga berkembang dari mulut ke mulut. Misalnya, ada kisah tentang seorang wisatawan yang masuk sendirian pada malam hari. Ia dikabarkan tidak kembali hingga pagi. Ketika dicari, orang itu ditemukan duduk gemetar di salah satu lorong, matanya kosong, dan ia tidak bisa bicara selama beberapa hari. Hingga kini, warga setempat masih mengingat kisah itu sebagai peringatan agar tidak sembarangan masuk goa di malam hari. Ada pula cerita tentang suara gamelan misterius yang konon terdengar dari dalam goa pada malam tertentu. Suara itu tidak pernah jelas, hanya samar seperti irama gamelan Jawa yang dimainkan jauh di dalam lorong. Masyarakat menafsirkannya sebagai tanda bahwa dunia gaib masih menguasai tempat itu, seolah goa menjadi panggung antara dunia manusia dan dunia roh. Atmosfer di sekitar goa juga disebut berbeda. Beberapa pengunjung mengaku merasa seperti sedang diawasi. Ada yang mengaku merasakan pundaknya ditepuk padahal tidak ada orang di belakang. Ada pula yang merasa tubuhnya berat, sulit melangkah, seolah ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Semua ini membuat banyak orang percaya bahwa goa tidak pernah benar-benar kosong, meski secara kasat mata hanya berupa lorong batu yang sunyi. Cerita mistis ini berkembang seiring berjalannya waktu. Wisatawan yang datang bukan hanya untuk melihat situs sejarah, tetapi juga untuk menguji nyali. Ada yang berhasil keluar dengan selamat dan hanya merasakan hawa dingin. Namun ada pula yang pulang dengan cerita menyeramkan yang menambah panjang daftar misteri goa Jepang Kaliurang. Selain kisah-kisah yang sudah beredar, ada pula cerita dari para penjaga wisata yang sering bertugas di sekitar lokasi. Mereka mengaku sudah terbiasa mendengar suara aneh pada malam hari. Beberapa kali terdengar suara orang bercakap-cakap di dalam goa, padahal semua pengunjung sudah pulang. Saat dicek, lorong itu kosong, hanya ada suara angin yang menyapu masuk. Beberapa pemandu wisata juga pernah mengalami kejadian aneh ketika sedang menjelaskan sejarah goa kepada rombongan pengunjung. Mikrofon yang digunakan tiba-tiba rusak, suaranya pecah, lalu muncul suara lain menyerupai erangan. Setelah dicek, tidak ada masalah teknis dengan alat itu. Sejak saat itu, mereka percaya ada campur tangan penghuni tak kasat mata. Ada juga kisah tentang rombongan pelajar yang melakukan kunjungan sejarah. Saat sesi foto bersama di mulut goa, hasil jepretan kamera menunjukkan sosok tambahan, seorang pria kurus berpakaian lusuh berdiri di barisan paling belakang. Anehnya, tidak ada seorang pun yang mengenalnya, dan sosok itu tidak terlihat dengan mata telanjang ketika foto diambil. Warga sekitar percaya bahwa penampakan semacam ini adalah arwah Romusha yang belum tenang. Mereka diyakini masih berjaga di sekitar goa, menuntut doa dari orang-orang yang datang. Beberapa warga bahkan rutin mengirim doa atau menabur bunga di sekitar mulut goa sebagai bentuk penghormatan. Cerita lain datang dari komunitas spiritual yang melakukan meditasi di sana. Dalam keheningan, mereka mengaku mendengar suara gamelan yang semakin keras, diiringi aroma wangi bunga melati.
Pengalaman itu dianggap sebagai pertanda adanya dunia gaib yang hidup berdampingan di dalam kompleks goa. Ada pula yang merasakan tubuhnya tiba-tiba dingin membeku, seperti disentuh tangan tak terlihat. Kisah-kisah ini terus memperkuat citra goa Jepang sebagai tempat yang tidak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga misteri. Setiap cerita menambah lapisan horor, membuat siapa saja yang datang bukan hanya belajar tentang masa lalu, tetapi juga merasakan aura gaib yang tak bisa dijelaskan dengan logika semata. Goa Jepang Kaliurang adalah salah satu saksi nyata dari masa pendudukan Jepang di Indonesia antara tahun 1942 hingga 1945. Saat itu, Jepang baru saja masuk ke Nusantara, menggantikan Belanda yang menyerah kepada pasukan Dai Nippon. Meski pada awalnya Jepang datang dengan propaganda sebagai saudara tua Asia, kenyataan di lapangan justru berbeda. Penjajahan Jepang membawa penderitaan baru bagi rakyat Indonesia, salah satunya melalui pengerahan Romusha atau pekerja paksa. Awal pembangunan, kawasan lereng Merapi dipilih oleh Jepang bukan tanpa alasan. Dari segi geografis, Merapi adalah titik strategis. Gunung ini menjulang tinggi dan menjadi benteng alami. Hutan-hutan lebat di sekitarnya memberikan perlindungan, sedangkan ketinggian tempat menjadikan kawasan ini lokasi ideal untuk mengawasi pergerakan musuh. Selain itu, jaraknya relatif dekat dengan kota Yogyakarta yang kala itu menjadi salah satu pusat administratif penting di Jawa. Pembangunan Goa Jepang dimulai sekitar tahun 1942. Jepang mengerahkan Romusha dari desa-desa sekitar Sleman. Para Romusha ini dipaksa bekerja siang dan malam dengan peralatan seadanya, cangkul, linggis, palu, dan tangan kosong. Mereka menggali batu keras di lereng Merapi untuk membuat lorong-lorong yang nantinya berfungsi sebagai bunker pertahanan. Menurut catatan sejarah lokal, tidak ada kompensasi atau makanan yang layak bagi para Romusha. Mereka diberi makan seadanya, tidur di tanah, dan terus bekerja di bawah pengawasan ketat tentara Jepang. Banyak yang jatuh sakit karena kelelahan, bahkan meninggal karena kelaparan. Jenazah mereka seringkali dikubur secara massal di sekitar lokasi pembangunan, tanpa upacara layak, hanya ditimbun tanah dan ditinggalkan begitu saja. Fungsi militer Goa Jepang. Secara umum, Goa Jepang Kaliurang dirancang sebagai bagian dari sistem pertahanan Jepang di Jawa. Kompleks ini terdiri dari sekitar 25 unit goa yang saling terhubung melalui lorong-lorong sempit. Panjang lorong utama diperkirakan mencapai 250 meter, meskipun beberapa sumber menyebut total panjang jaringan lorong mencapai lebih dari 1000 meter. Lorong-lorong ini memiliki fungsi berbeda. Ada ruang-ruang kecil yang diyakini sebagai tempat penyimpanan logistik, seperti makanan, amunisi, dan persenjataan. Ada juga ruangan yang digunakan sebagai pos jaga atau ruang istirahat tentara. Beberapa lubang di bagian depan berfungsi sebagai lubang pengintai sekaligus tempat penembak untuk mengawasi kawasan sekitar. Yang lebih kelam, ada ruangan yang dipercaya digunakan sebagai tempat interogasi atau penyiksaan. Walaupun catatan resmi Jepang tidak menyebut hal ini, cerita dari masyarakat lokal dan bekas Romusha menyebut bahwa banyak pekerja yang tidak patuh diperlakukan dengan kejam di ruang-ruang tersebut. Inilah yang kemudian melahirkan banyak kisah mistis yang melekat hingga kini. Jaringan pertahanan Jepang di DIY. Goa Jepang Kaliurang bukanlah satu-satunya goa pertahanan yang dibangun oleh Jepang di Yogyakarta. Terdapat beberapa lokasi lain yang juga digunakan sebagai basis militer, seperti Goa Jepang di Pantai Parangtritis, Goa Jepang di Gunung Kidul, serta goa pertahanan di sekitar Adi Sucipto. Semua ini menunjukkan strategi Jepang yang menyeluruh, membangun garis pertahanan dari pantai selatan hingga pegunungan. Kawasan Kaliurang dipilih sebagai basis pertahanan pegunungan. Dari sini, tentara Jepang bisa memantau jalur masuk ke Yogyakarta dari utara. Jika sekutu menyerang dari arah laut, pasukan bisa mundur ke pegunungan untuk bertahan. Dengan demikian, Goa Jepang menjadi bagian penting dari sabuk pertahanan Jepang di Jawa. Kondisi Romusha.
Romusha adalah istilah yang sampai hari ini masih menyisakan trauma. Ribuan orang dipaksa bekerja tanpa upah, tanpa jaminan hidup, bahkan tanpa tahu kapan bisa pulang. Banyak dari mereka yang berasal dari desa-desa miskin, dijanjikan pekerjaan, lalu dibawa pergi dan tidak pernah kembali. Di Kaliurang, Romusha bekerja menggali lorong di tanah berbatu dan keras. Alat yang digunakan sangat sederhana, sehingga pengerjaan memakan waktu panjang. Mereka bekerja dalam kondisi minim penerangan, hanya menggunakan obor atau lampu minyak. Udara yang pengap dan debu dari batu membuat banyak orang batuk darah. Banyak Romusha yang akhirnya meninggal karena kelelahan atau penyakit. Mereka yang jatuh sakit tidak mendapatkan perawatan, bahkan sering ditinggalkan begitu saja. Inilah sebabnya mengapa lorong Goa Jepang diyakini dipenuhi oleh arwah penasaran, karena banyak Romusha yang mati tanpa sempat pulang ke keluarga. Pasca kekalahan Jepang, ketika Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, Goa Jepang ditinggalkan. Namun, lorong-lorong ini tidak benar-benar kosong. Pada masa revolusi kemerdekaan, Tentara Republik Indonesia sempat menggunakan goa-goa tersebut sebagai tempat penyimpanan senjata dan logistik. Catatan Dinas Kebudayaan Sleman menyebut bahwa pemanfaatan ini berlangsung hingga sekitar tahun 1966. Setelah periode itu, Goa Jepang perlahan ditinggalkan dan tidak lagi digunakan untuk keperluan militer. Seiring waktu, ia berubah menjadi situs sejarah dan akhirnya menjadi destinasi wisata. Pada dekade-dekade berikutnya, Goa Jepang mulai dikenal bukan hanya karena nilai sejarahnya, tetapi juga karena aura mistis yang menyelimutinya. Status saat ini, kini, Goa Jepang Kaliurang tercatat sebagai salah satu cagar budaya di Sleman. Pemerintah daerah berupaya merawat situs ini, meski kondisi sebagian lorong sudah tertutup tanah atau runtuh. Akses menuju lokasi juga sudah difasilitasi jalur trekking dari kawasan wisata Nirmolo Kaliurang. Meski secara resmi dipromosikan sebagai wisata sejarah, banyak wisatawan datang justru untuk merasakan sensasi horor. Perpaduan antara fakta sejarah yang kelam dengan cerita mistis membuat Goa Jepang memiliki daya tarik ganda sebagai ruang belajar sejarah dan sebagai arena uji nyali. Goa Jepang Kaliurang bukan satu-satunya peninggalan serupa. Di berbagai wilayah Indonesia, jejak pertahanan Jepang masih bisa ditemui. Misalnya, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, terdapat lobang Jepang dengan panjang lebih dari 6 km yang dibangun di tebing Ngarai Sianok. Sama seperti di Kaliurang, pembangunannya juga dilakukan dengan tenaga Romusha. Di Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Taman Hutan Raya Juanda, terdapat goa Jepang yang digunakan sebagai barak militer. Goa ini dilengkapi 18 bunker dan lorong yang saling terhubung. Ceritanya mirip, dibangun dengan tenaga paksa dan menyisakan kisah mistis. Di Bali, khususnya di Klungkung, juga ada goa Jepang yang menjadi bagian dari pertahanan garis pantai. Goa-goa ini menunjukkan betapa Jepang menerapkan strategi serupa di berbagai daerah Nusantara, membangun benteng bawah tanah untuk menghadapi ancaman sekutu. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa Goa Jepang Kaliurang adalah bagian dari jaringan besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, yang membuatnya unik adalah letaknya di lereng Merapi, gunung berapi paling aktif di dunia, yang menjadikannya benteng alami sekaligus berbahaya. Catatan teknis dari arsip daerah. Menurut catatan Dinas Kebudayaan Sleman, pintu masuk Goa Jepang di Kaliurang memiliki lebar sekitar 2 meter dan tinggi 2,2 meter. Lorong di dalamnya mencapai panjang 13,1 meter dengan lebar 4,4 meter dan tinggi sekitar 3 meter. Beberapa bagian memiliki lubang ventilasi, meski sangat minim sehingga sirkulasi udara tetap terbatas. Kompleks ini terdiri dari setidaknya 25 unit goa, sebagian besar terhubung satu sama lain. Namun, tidak semua lorong masih bisa diakses hari ini. Ada beberapa yang runtuh atau tertutup tanah, meninggalkan jejak bahwa struktur ini memang rentan terhadap aktivitas Merapi yang dinamis.
Periode pasca 1966. Setelah tidak lagi digunakan untuk penyimpanan senjata oleh Tentara Republik Indonesia, Goa Jepang sempat terbengkalai. Selama beberapa dekade, lorong-lorong itu hanya menjadi bagian dari hutan Kaliurang yang sunyi. Barulah sejak tahun 1980-an, ketika pariwisata di Kaliurang berkembang, situs ini mulai dilirik sebagai destinasi wisata sejarah. Sejak saat itu, pemerintah daerah melakukan beberapa upaya perawatan. Jalur trekking menuju goa dibuat lebih jelas, papan informasi dipasang, dan cerita tentang sejarah serta misterinya mulai dipopulerkan. Dengan demikian, Goa Jepang berubah fungsi dari benteng perang menjadi ruang edukasi sekaligus wisata mistis. Simbol perlawanan dan peringatan. Bagi sebagian sejarawan, Goa Jepang bukan hanya peninggalan fisik. Ia adalah simbol penderitaan rakyat yang dipaksa menjadi romusha. Setiap lorong yang gelap adalah pengingat betapa kerasnya kehidupan di bawah pendudukan Jepang. Sekaligus, situs ini menjadi peringatan bahwa sejarah harus selalu diingat. Bukan hanya sebagai catatan masa lalu, tetapi juga sebagai pelajaran agar generasi berikutnya tidak mengalami hal yang sama. Goa Jepang Kaliurang tidak hanya menjadi bagian dari cerita rakyat dan sejarah kelam pendudukan Jepang, tetapi juga telah dicatat secara resmi dalam berbagai dokumen pemerintah daerah. Data-data ini membantu kita memahami dimensi sebenarnya dari situs ini, baik dari sisi ukuran fisik maupun status pengelolaan. Ukuran dan struktur. Menurut catatan Dinas Kebudayaan Sleman, pintu masuk Goa Jepang memiliki lebar sekitar 2 meter dengan tinggi sekitar 2,2 meter. Begitu masuk, lorong utama membentang sejauh tanda kurang lebih 13 meter dengan lebar 4,4 meter dan tinggi 3 meter. Beberapa sumber lain menyebut total panjang jaringan lorong yang masih tersisa mencapai 250 meter, sedangkan ada pula yang memperkirakan panjang aslinya lebih dari 1000 meter. Kompleks ini terdiri dari sekitar 25 unit goa yang saling terhubung, walau tidak semua lorong masih bisa diakses hari ini. Sejumlah lorong telah runtuh atau tertutup tanah, diduga akibat aktivitas Gunung Merapi yang dinamis. Ada ruang-ruang kecil di dalamnya yang secara resmi diidentifikasi sebagai bekas ruang logistik dan pos jaga. Lubang pengintai juga masih terlihat, menjadi bukti nyata fungsi militer goa ini. Status cagar budaya. Goa Jepang Kaliurang saat ini terdaftar sebagai cagar budaya Kabupaten Sleman. Status ini memastikan bahwa situs tersebut dilindungi undang-undang dan tidak boleh dimanfaatkan sembarangan. Pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata bertanggung jawab atas perawatan serta promosi situs ini. Dalam dokumen resmi, goa disebut sebagai peninggalan pertahanan Jepang yang berfungsi sebagai bunker sekaligus tempat penyimpanan logistik pada masa perang. Setelah 1945, situs ini sempat digunakan oleh Republik Indonesia hingga 1966 sebagai tempat penyimpanan senjata. Fakta ini tercatat dalam arsip Dinas Kebudayaan, memperkuat nilai historis Goa Jepang. Akses dan wisata. Bagi wisatawan, Goa Jepang dapat diakses melalui jalur trekking dari gerbang wisata Nirmolo di kawasan Kaliurang. Trekking menuju lokasi memakan waktu sekitar 45 menit melewati hutan dengan udara sejuk. Jalur sudah ditata sehingga relatif aman, namun pengunjung tetap disarankan membawa senter karena lorong di dalam goa sangat gelap. Tiket masuk ke kawasan wisata ini relatif murah, sekitar Rp10.000 per orang. Goa Jepang dibuka untuk umum mulai pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Fasilitas yang tersedia antara lain pos tiket, area parkir, serta warung kecil di sekitar pintu masuk jalur trekking. Fenomena akustik. Sejumlah peneliti pernah menyoroti fenomena akustik di dalam goa. Lorong-lorong batu yang sempit menciptakan gema berlapis, sehingga suara langkah kecil bisa terdengar berat dan panjang. Tetesan air pun bisa terdengar seperti bisikan. Efek akustik inilah yang secara ilmiah dapat menjelaskan mengapa banyak pengunjung merasa mendengar suara-suara aneh. Meski begitu,
Bagi masyarakat lokal, fenomena tersebut sering dianggap sebagai bukti keberadaan makhluk gaib. Fakta lain, Goa Jepang Kaliurang berada di kawasan Bukit Pelawangan, lereng selatan Gunung Merapi. Selain nilai sejarah, lokasi ini juga menyuguhkan pemandangan alam indah. Dari jalur trekking, pengunjung bisa melihat puncak Merapi dan Bukit Pelawangan. Situs ini kerap digunakan untuk kegiatan edukasi sejarah oleh sekolah-sekolah maupun komunitas, sekaligus menjadi destinasi favorit wisatawan yang ingin menguji nyali. Pemerintah daerah juga mengaitkan Goa Jepang dengan wisata horor sebagai bagian dari promosi, mengingat daya tarik mistis yang kuat di kalangan wisatawan. Kesimpulan fakta, secara resmi, Goa Jepang Kaliurang adalah bunker peninggalan Jepang yang berfungsi sebagai benteng pertahanan pada tahun 1942 sampai tahun 1945, lalu dimanfaatkan kembali oleh Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Dengan ukuran lorong yang terukur jelas, status sebagai cagar budaya, serta promosi sebagai wisata sejarah dan horor, goa ini menempati posisi unik. Ia adalah pengingat sejarah, tetapi juga ruang pengalaman mistis. Goa Jepang Kaliurang adalah tempat di mana fakta sejarah dan mitos bertemu, membentuk narasi ganda yang terus hidup hingga hari ini. Fakta menunjukkan bahwa goa ini dibangun sebagai bunker militer Jepang dengan fungsi logistik dan pertahanan. Namun, mitos menyebut bahwa lorong-lorongnya masih dihuni oleh arwah penasaran para Romusha yang tewas di dalamnya. Mari kita mulai dari suara langkah kaki misterius. Secara ilmiah, fenomena ini bisa dijelaskan oleh akustik lorong batu yang sempit. Gema dari langkah sendiri dapat terdengar berulang-ulang, bahkan seperti datang dari arah berbeda. Namun, banyak pengunjung yang bersaksi bahwa suara itu terdengar jelas seolah ada orang lain yang mengikutinya, meski lorong sedang kosong. Fakta ilmiah dan pengalaman mistis ini berjalan beriringan tanpa saling meniadakan. Kemudian, tangisan dan jeritan samar. Dari sisi sejarah, kita tahu bahwa ribuan Romusha dipaksa bekerja hingga mati di lokasi ini. Penderitaan itu sangat nyata dan tercatat dalam berbagai arsip. Masyarakat kemudian menafsirkan penderitaan tersebut sebagai energi yang tertinggal, menjelma menjadi suara-suara gaib. Fakta sejarah memberi dasar, sementara mitos melapisinya dengan cerita supranatural. Bagaimana dengan hawa dingin mendadak? Secara fisik, lorong yang gelap dan minim ventilasi memang menciptakan suhu rendah serta udara pengap. Tetapi banyak pengunjung merasa hawa itu muncul tiba-tiba, bahkan ketika cuaca di luar hangat. Inilah celah yang dimanfaatkan mitos, hawa dingin dianggap sebagai tanda kehadiran makhluk halus. Terakhir, mitos larangan menyebut kata lada. Tidak ada satupun catatan sejarah resmi yang menyebut hal ini. Larangan itu lahir dari cerita rakyat, diwariskan turun-temurun, dan bertahan karena pengalaman mistis orang-orang yang percaya. Fakta tak bisa membuktikan, tetapi mitos membuatnya hidup. Dengan demikian, Goa Jepang Kaliurang menjadi ruang di mana sejarah keras tentang kerja paksa bercampur dengan cerita gaib yang penuh imajinasi. Fakta menjelaskan bagaimana goa ini dibangun, sementara mitos memberi warna bagaimana masyarakat mengingatnya. Sobat Jumat Malam, Goa Jepang Kaliurang bukan sekadar lorong batu di kaki Merapi. Ia adalah saksi bisu dari masa lalu yang kelam, ketika ribuan Romusha dipaksa menggali dengan tangan kosong hingga napas terakhirnya. Sejarah mencatat penderitaan mereka, namun masyarakat menyimpan ingatan itu dalam bentuk kisah mistis, jeritan samar, tangisan lirih, langkah kaki yang tak pernah terlihat. Hari ini, goa itu berdiri sebagai cagar budaya. Setiap wisatawan yang datang bisa melihat dinding-dinding dingin yang pernah menjadi tempat bertahan dan menderita. Sebagian pulang dengan membawa ilmu sejarah, sebagian lain pulang dengan kisah menyeramkan yang menempel di pikiran. Dua sisi inilah yang membuat Goa Jepang tetap hidup, fakta dan mitos yang berjalan berdampingan. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung. Ketika kalian melangkah masuk ke lorong gelap itu, mendengar suara samar di telinga,
atau merasakan hawa dingin menembus tulang? Apakah itu hanya gema dari batu? Ataukah benar suara arwah Romusya yang masih menjerit di perut Merapi? Sobat Jumat Malam, setiap kisah memiliki dua wajah, nyata dan gaib, sejarah dan mitos. Goa Jepang Kaliurang mempertemukan keduanya dalam satu ruang sempit yang gelap. Maka, jika suatu hari kalian berkunjung ke sana, beranikah kalian berjalan sendirian dan menunggu siapa yang lebih dulu menyapa, sejarah yang dingin, atau bisikan arwah yang tak kasat mata?